Asmara si Pedang Tumpul. Karya, Ho Ping Hu. Jilid 10. 19. Akhir suatu dendam asmara. Bok Chun Ki, bersiaplah dengan pedangmu. Lili membentak. Suyin, di mana engkau? Keluarlah dan jangan menyuruh sumoimu yang menghadapi aku. Aku hanya mau berurusan denganmu, bukan dengan orang lain. Bok Chun Ki berseru, tidak memperdulikan Lili yang menantang. Akan tetapi tidak ada jawaban, juga tidak tampak bayangan orang lain di hutan itu. Bok Chun Ki, sekali lagi, bersiaplah karena aku akan menyerangmu, kembali Lili berseru, mukanya kemerahan karena ia marah sekali melihat Panglima itu tidak memperdulikan dirinya, seolah memandang rendah atau menganggap ia anak kecil saja. Panglima itu tetap celingukan ke sekelilingnya, mencari-cari. Chu Suyin, aku hanya mau menyerahkan nyawaku kepadamu. Keluarlah dan mari kita bicara baik-baik. Lili menjadi marah sekali. Ia mengelebatkan pedangnya di depan muka Panglima itu dan sekali bergerak, pedang itu telah menodong. Ujung pedang Pek Choa Kiam menempel pada dada Panglima itu. Bok Chun Ki, kalau engkau tidak mau melawan, terpaksa aku akan membunuhmu. Apakah engkau seorang pengecut yang tidak berani melawanku? Apakah engkau ingin mati konyol seperti seekor babi? Lili sengaja memaki untuk memanaskan hati orang itu. Biarpun ia tahu bahwa ia akan sukar sekali menang kalau bertanding melawan Panglima ini, akan tetapi ia tidak sudi membunuh orang yang tidak mau melawan. Ketika pedang itu menodong dadanya, seakan baru sadarlah Bok Chun Ki bahwa di situ tidak ada Suyin, yang ada hanyalah gadis Sumo dari bekas kekasihnya yang kini siap untuk menyerangnya. Nona, sejak dulu pun aku tidak ingin bertanding denganmu. Katakan kepada Suyin bahwa aku hanya mau bertanding dengannya, bukan dengan wakilnya. Pula, mengapa engkau mati-matian mewakili sucimu dan siap membunuhku atau terbunuh olehku? Kenapa tidak ia sendiri yang maju? Bok Chun Ki, aku datang bukan untuk mengobrol denganmu, melainkan untuk membunuhmu. Aku rela mati untuk suci. Kalau aku tidak berhasil membunuhmu, aku akan melawan terus sampai mati. Lili menarik pedangnya dan kembali memasang kuda-kuda, siap untuk bertanding. Akan tetapi Bok Chun Ki tidak bernafsu untuk bertanding dengan Lili. Dia ingin bertemu dengan Suyin karena hanya kalau berhadapan dengan wanita itulah maka semua urusan akan dapat dibereskan dan diselesaikan. Kalau memang dia telah menghancurkan kebahagiaan Suyin, biarlah wanita itu boleh membunuhnya. Akan tetapi bukan oleh tangan orang lain. Chu Suyin, keluarlah sendiri, kembali dia berteriak lantang. Lili marah sekali, merasa tidak dipandang, merasa diremehkan. Akulah Chu Suyin, anggap saja aku Chu Suyin. Nah, aku akan menyerangmu, jangan salahkan aku kalau engkau terbunuh oleh serangan ini. Sambutlah. Pedang itu berubah menjadi sinar putih dan meluncur ke arah tenggorokan Bok Chun Ki. Bok Chun Ki memang enggan untuk bertanding lagi melawan gadis yang sama sekali tidak mempunyai urusan dengannya itu, akan tetapi tentu saja dia pun tidak mau mati konyol di tangannya. Maka, melihat pedang meluncur ke tenggorokannya dalam serangan maut, dia cepat melompat ke kanan menjauh sehingga serangan itu gagal. Akan tetapi Lili menyerang terus dengan dahsyatnya. Gadis ini memang sudah nekat. Hanya ada dua pilihan baginya, sesuai dengan kehendak sucinya, yaitu membunuh Bok Chun Ki atau terbunuh olehnya. Tentu saja ia memilih membunuh daripada dibunuh dan ia pun menyerang terus dengan gencar dan dahsyat. Bok Chun Ki terpaksa mencabut pedang Cengkong Kiam dan nampaklah sinar hijau bergulung-gulung, saling belit dengan gulungan sinar putih dari pedang di tangan Lili. Terjadilah pertandingan untuk kedua kalinya. Namun, sekali ini lain sekali keadaannya. Kalau Lili menyerang mati-matian dan mengerahkan segala daya untuk membunuh lawan, sebaliknya Bok Chun Ki ragu-ragu dan selalu hanya mengelak atau menangkis saja, jarang sekali balas menyerang kalau tidak terpaksa untuk membendung gelombang serangan lawan yang berbahaya. Karena itu, walaupun Bok Chun Ki lebih tinggi tingkatnya, pertandingan itu menjadi seru sekali bahkan Bok Chun Ki mulai terdesak. Ketika Lili memainkan Pek Choa Kiam Sut yang membuat gerakan bagaikan seekor ular yang amat berbahaya, serangannya mengandung daya kekuatan dari bawah bagaikan seekor ular yang ganas. Hanya dengan gerakan seperti seekor burung saja, Bok Chun Ki masih mampu mempertahankan diri. Bagaimanapun juga karena dia tidak ingin mengalahkan Lili, hanya melindungi diri, dia yang selalu terdesak dan beberapa kali nyaris termakan pedangnya.
Karena setiap serangan ia lakukan dengan pengerahan seluruh tenaga, maka setelah lewat 50 jurus, tubuh Lily sudah mandi keringat, dan napasnya agak terengah. Demikian pula dengan Bok Chun Ki, dia sudah berpeluh dan gerakannya pun mulai mengendur karena bergerak dengan loncatan-loncatan seperti burung itu menguras banyak tenaganya. Lily, Sumoy, bunuh dia. Bunuh dia. Mendengar suara lembut yang tiba-tiba itu, Bok Chun Ki melirik dan ketika dia melihat Chu Suin berdiri di sana, dia tertegun. Suin. Dia berseru dan terbelalak memandang kepada wanita bekas kekasihnya yang masih tampak cantik jelita dan anggun itu. Sekarang barulah dia menyadari bahwa selama ini dia masih mencinta wanita itu, sejak dahulu dia mencintanya, dan hanya keangkuhan saja yang memaksanya meninggalkan Suin dan menikah dengan wanita lain. Sing. Sing. Sinar putih menyambar-nyambar. Biarpun Bok Chun Ki berusaha mengelak, namun karena sebagian besar perhatiannya ditujukan kepada Suin, maka sambaran yang ketiga dari pedang Pek Choa Kiam itu tak dapat dihindarkan lagi telah menusuk paha kirinya dan dia pun roboh terguling. Setelah melihat lawannya roboh dan darah bercucuran dari celana bagian paha, Lily berdiri seperti patung. Kalau ia menyusulkan serangan, pasti Panglima itu tidak akan mampu melindungi diri lagi. Akan tetapi, pada dasarnya Lily memiliki watak yang gagah. Merobohkan lawan yang sejak tadi tidak pernah membalas saja sudah membuat ia merasa menyesal sekali, apalagi sekarang melihat lawan yang selalu bersikap baik kepadanya itu sudah terluka. Ia merasa jijik kepada diri sendiri kalau harus menyusulkan serangan lagi. Maka ia berdiri mematung dengan hati bimbang. Bok Chun Ki tidak mengeluh, juga tidak peduli akan luka di pahanya. Dia memaksa diri bangkit duduk, memandang kepada Suin yang melangkah mendekatinya. Sukar dilukiskan wajah wanita berusia 43 tahun yang masih tampak cantik seperti seorang gadis itu ketika memandang kepada laki-laki yang telah menghancurkan kebahagiaan hidupnya selama puluhan tahun ini. Sui. Inmoy. Aku memang bersalah kepadamu, baru sekarang aku melihat kesalahanku itu. Dosaku terhadap dirimu amat besar. Aku telah menghancurkan kebahagiaanmu, merusak kehidupanmu, aku memang layak mati di tanganmu, karena itu, marilah. Mari kau bunuh aku agar aku dapat menebus dosaku kepadamu, agar engkau memperoleh kebahagiaan dari balas dendammu ini. Pergunakan pedangku ini, Inmoy. Bok Chun Ki dengan wajah cerah disertai senyum menjulurkan tangan kanannya yang memegang pedang Cheng Kong Kiam kepada Bicho Asian Li Chu Suin. Akan tetapi Chu Suin hanya berdiri menatap wajah pria itu seperti orang terpesona, dan kedua matanya berubah kemerahan, kedua pipinya menjadi pucat dan kedua mata itu perlahan-lahan menjadi basah. Ia seperti tidak mampu mengalihkan pandang matanya dari wajah itu, lalu dengan paksa ia merenggut lepas pandang mata yang melekat itu, menoleh kepada Sumoynya dan suaranya terdengar tidak semerdu tadi, melainkan agak parau dan lirih, namun tegas mendesak. Sumoy, cepat kau bunuh dia. Cepat kataku. Bunuh dia. Akan tetapi sekali ini Lily tidak bergerak. Suci, dia sudah terluka dan tidak akan mampu melawan. Dia sudah menyerah untuk kau bunuh, kenapa Suci tidak segera melaksanakannya sendiri dan memaksaku untuk membunuhnya? Suci, kalau engkau hendak membunuhnya, lakukanlah sendiri, apa susahnya? Engkau begitu sakit hati kepadaku, kenapa menyuruh Sumoymu, Suin? Kalau Sumoymu yang membunuhku, dendammu tidak akan pernah padam. Sumoymu benar, kalau engkau hendak membunuhku, lakukanlah sendiri. Aku tidak akan melawan, aku akan tersenyum menyambut kematian di tanganmu, Inmoy. Tiba-tiba Chu Suin seperti mendapat semangat baru. Sekali tangannya bergerak, pedang yang disodorkan Bok Chun Ki itu sudah dirampasnya, kemudian ia mengangkat pedang itu, siap membacok leher Chun Ki yang sudah pasrah. Panglima itu menengadah memandang dengan senyum, sedikit pun tidak tampak takut, dan matanya tidak berkedip. Ching! Pedang itu menyambar, berubah menjadi sinar hijau yang menyilaukan saking kuatnya tangan yang menggerakkannya. Leher Bok Chun Ki tentu akan terpenggal dengan mudah. Akan tetapi, ketika pedang meluncur lewat, leher itu masih tetap utuh dan pedang Cheng Kong Kia menancap, amblas di dalam tanah di dekat tubuh Panglima itu, menancap ke tanah sampai ke gagangnya. Chu Suin menutup mukanya dengan kedua tangannya, tubuhnya gemetar, kedua pundaknya terguncang karena ia telah menangis tanpa suara, akan tetapi air matanya merembes keluar dari celah-celah jari tangannya. Aku tidak bisa melakukannya. Aku selalu mencintamu.
Selamanya. Ai, Chunki. Kenapa engkau begitu tega menyia-nyiakan diriku dan menghancurkan kebahagiaan hidupku? Ia terisak-isak menangis. Wajah Bok Chunki menjadi pucat sekali. Pendengaran dan penglihatan ini baginya lebih menyakitkan, bagaikan ribuan pedang menusuk-nusuk jantungnya. Tak tertahankan lagi olehnya, kedua matanya menjadi basah dan air mata mengalir ke atas pipinya. Baru terbuka kesadarannya bahwa Chu Suyin amat mencintanya, dan dia sendiri pun selamanya mencinta Suyin. Akan tetapi, demi menjaga namanya sebagai seorang pendekar besar, dia meninggalkan Suyin, menghancurkan cinta kasih di antara mereka. Padahal, sebagai seorang gadis, Suyin telah menyerahkan segalanya kepadanya, menyerahkan batin dan badannya. Inmoi. Ah, Inmoi. Sungguh aku telah bersikap kejam kepadamu. Aku. Apa yang harus kulakukan sekarang, Inmoi? Aku tidak akan membantah, apa saja akan kulakukan demi menebus kesalahanku itu. Tiba-tiba Suyin menurunkan kedua tangannya. Wajahnya tampak pucat sekali, basah air mata, mulutnya tertarik-tarik di kedua ujung bibirnya karena ia menahan tangisnya, hidungnya kemerahan dan air mata masih berderai turun ke atas kedua pipinya. Lili, perintahku yang penghabisan kepadamu. Gerakan pedangmu dan bunuh laki-laki ini sekarang juga. Kalau engkau tidak mematuhi perintahku, mulai detik ini hubungan di antara kita putus. Suci. Cepat, kuhitung sampai 3. Kalau belum kau lakukan, aku akan menyerangmu sebagai seorang musuh besar, kata wanita itu. Wajah Lili menjadi pucat, akan tetapi ia tidak mempunyai pilihan lain, apalagi ketika terdengar suara sucinya. 1, 2. Lili memejamkan matanya, lalu menerjang ke depan dan mengayun pedang Pek Choa Kiam. Bagaimanapun juga, ia berhutang segalanya kepada sucinya. Sejak kecil ia dipelihara, dididik, dan dilimpahi kasih sayang oleh Chu Suyin. Ia rela mengorbankan nyawanya sekalipun untuk sucinya, maka biarpun hatinya terasa berat, ia akan melaksanakan perintah itu. Sing. Pedang Pek Choa Kiam berubah menjadi sinar putih menyambar ke arah leher Bok Chunki, dipandang oleh Chu Suyin yang terbelalak. Terang, bunga api berpijar ketika pedang ular putih itu yang menyambar ke arah tubuh Bok Chunki, tiba-tiba tertahan dan tertangkis oleh sebatang pedang yang nampaknya buruk, pedang tumpul. Lili terkejut, membuka matanya dan memandang terbelalak kepada Sin Wan yang sudah berdiri di situ dengan pedang buruknya di tangan. Sin Wan, teriaknya. Apa yang kau lakukan ini? Sin Wan memandang tajam, sikapnya tegas dan seperti orang marah. Lili, akulah yang bertanya kepadamu, apa yang kau lakukan ini? Perlu apa bertanya lagi? Lili membantah, aku memenuhi perintah suciku, hendak membunuh laki-laki yang menghancurkan kehidupan suci, kenapa engkau berani menghalangiku? Kau pandanglah baik-baik laki-laki ini, Lili. Pandanglah baik-baik, apakah hatimu tidak tergetar dan membisikkan suatu rahasia kepadamu? Dia ini bukan musuhmu, dia adalah ayah kandungmu, Lili. Ai. Lili menjerit tak percaya. Dan yang menyuruhmu membunuhnya, wanita ini, adalah ibu kandungmu. Suyin. Kini terdengar jerit dari mulut Bok Chunki dan biarpun kakinya terluka parah, dia merangkak ke depan kaki Suyin. Suyin. Benarkah ia ini anakku? Anak. Kita. Suci. Apa artinya ini? Benarkah seperti yang dikatakan Sin Wan tadi? Dia ini ayahku dan Suci adalah ibuku. Wajah Lili pucat seperti mayat dan matanya terbelalak liar seperti mendadak menjadi gila. Kini Suyin terisak dan menangis, mengeluarkan suara tangisan mengguguk dan ia mengangguk. Benar. Suyin. Bok Chunki merangkul kedua kaki Suyin. Ibu. Kau ibuku. Lili menubruk dan merangkul ibunya, menangis di dada wanita yang selama ini ia anggap gurunya, lalu sucinya. 3 orang itu menangis semua. Aku tak dapat menahan kenyerian. Hatiku. Aku menderita sekali, Chunki. Ketika kau meninggalkan aku telah mengandung 2 bulan. Aku sengaja tidak memberitahu, aku sakit hati sekali, ku didik anak kita. Hanya untuk dapat melihat ia dan ayahnya saling serang dan saling bunuh. Itulah hukumanku kepadamu, pembalasanku kepadamu.
Tapi, betapa lemah hatiku, ia menangis terseduh-seduh. Bok Chun Ki melepaskan kedua kaki Sui In dan merangkul kaki Lily. Kau anakku. Begini gagah dan cantik, ha. Aku bangga, aku senang sekali. Kau anakku. Pendekar besar dan panglima muda yang gagah itu tertawa dan menangis sambil merangkul kaki Lily. Gadis itu menjerit, menjatuhkan diri dan jatuh ke dalam rangkulan pria yang baru saja dikenalnya sebagai ayahnya, pria yang 2 kali bertanding mati-matian dengan dia, pria yang tadi hampir saja dibunuhnya. Ayah, betapa manisnya sebutan ini, sebutan pertama kali keluar dari mulutnya, sebutan yang didambakannya sejak ia masih kecil di samping sebutan ibu. Lily. Gue Li namamu. Ha, dan siapa shemu, anakku? Ayah, ibuku yang selama ini kukenal sebagai guru dan suci, memberi nama, Tang Gue Li kepadaku. Tang. Pria itu mengangkat muka memandang kepada Sui In yang masih berdiri sambil menangis. Aduh, Sui In. Betapa selamanya engkau tak pernah dapat melupakan aku. Nama kecilku adalah Tang Chun dan kau memberi syitan kepada anak kita. Ayah dan anak itu saling berangkulan di bawah kaki Sui In. Sin Wan, dengan mata basah pula karena terharu dan bahagia, mundur dan hanya menonton pertunjukan yang amat mengharukan itu dari bawah pohon. Dia terharu dan gembira bukan hanya keluarga itu dapat bertemu dalam keadaan masih hidup walaupun Bok Chun Ki terluka pahanya, melainkan juga dia teringat kepada ayah dan ibu kandungnya sendiri. Lily menemukan ayah dan ibu kandungnya, akan tetapi dia telah kehilangan mereka. Ha. Pertunjukan lawak macam apa ini? Sungguh memalukan sekali anak dan cucuku menjadi orang-orang lemah dan cengeng. Sui In, Lily mundurlah kalian. Kalau kalian begitu lemah, biarlah aku yang mewakili kalian membunuh orang ini. Muncullah Sitian Ko Aong Chu Kiat dan dengan langkah lebar menghampiri mereka. Ayah, jangan. Tiba-tiba Chu Sui In melompat dan menghadang di depan orang tua itu. Sitian Choaong terbelalak, memandang kepada putri tunggalnya penuh perhatian. Dia melihat betapa wajah putrinya telah berubah. Muka itu masih basah air mata, hal ini saja sudah luar biasa sekali karena selama ini belum pernah putrinya menangis. Wajah itu masih pucat akan tetapi ada kecerahan aneh, seolah setangkai bunga yang telah lama semakin layu kini mendadak dapat siraman embun pagi yang menyegarkan. Apa maksudmu jangan, Sui In? Selama bertahun-tahun dengan mati-matian engkau mengingkari anak kandungmu sendiri, menganggapnya sebagai murid dan sumoy, mendidiknya dengan sungguh-sungguh agar ia dapat membunuh Bok Chun Ki. Sekarang, setelah kalian gagal membunuhnya, aku yang akan menyempurnakan dendammu ini, engkau mengatakan jangan. Apa maksudmu? Ayah, hampir aku menjadi gila karena dendam pribadi, karena sakit hati yang kutanggung selama bertahun-tahun sehingga aku ingin sekali menghukumnya dengan mengadu antara ayah dan anak kandung. Aku tahu bahwa Lily tidak akan menang dan kalau sampai Lily tewas di tangannya, lalu aku memberitahu bahwa yang dibunuhnya itu anak kandungnya sendiri, tentu dia akan menderita selama hidupnya. Akan tetapi aku tidak tega. Aku masih mencintanya, ayah tidak pernah aku berhenti mencintanya, dan Lily adalah anakku yang kusayang. Sekarang baru aku tahu bahwa aku telah menjadi gila oleh dendam. Sudahlah, aku memaafkan dia. Lily, mari kita pergi. Ibu. Lily merangkul ibunya dengan air mata bercucuran. Tidak, ibu, aku tidak ingin berpisah dari ayah. Sui In mengerutkan alisnya, lalu menghela napas panjang. Engkau benar kalau memilih ayahmu. Dia seorang pendekar, seorang panglima besar yang berkedudukan mulia, yang mempunyai kehormatan dan nama bersih, mana bisa disamakan dengan ibumu, seorang wanita sesat, seorang wanita jahat yang namanya tersohor hitam dan kotor. Seluruh kepahitan hatinya karena ditinggalkan kekasihnya tersalur lewat ucapan itu. Tidak, ibu, aku pun tidak ingin berpisah darimu. Aku ingin berkumpul dengan ayah dan ibu, kata Lily dengan suara mengandung getaran penuh kesedihan dan kerinduan. Betapa rindunya untuk dapat berkumpul dengan dua orang yang menjadi ayah ibunya. Seolah-olah diciptakan menjadi manusia baru yang tadinya merasa yatim piatu kini tiba-tiba menemukan kembali ayah dan ibu kandungnya. Sui In, aku mengaku bersalah, aku telah berdosa, aku terlalu sombong dan bodoh, aku sudah menyerah dan rela kau bunuh.
Kalau engkau tidak mau membunuhku, aku bersumpah untuk memperbaiki kesalahanku. Belum terlambat bagiku untuk membahagiakan engkau dan anak kita Lily. Marilah, Sui In, marilah kita hidup bersama anak kita dan tidak saling berpisah lagi. Sui In memandang bekas kekasihnya itu. Dengan sinar mata berkilat, mulutnya mencibir. Dan aku merampasmu dari istri dan anak-anakmu. Engkau akan mencampakkan mereka begitu saja? Laki-laki macam apa engkau ini? Tidak, Sui In. Jangan salah mengerti. Aku tidak akan mengulang perbuatanku yang jahat. Maksudku, kita tinggal bersama menjadi keluarga besar. Marilah, engkau dan Lily ikut bersamaku, tinggal bersama kami menjadi anggota keluargaku. Dan setiap hari menghadapi kebencian istrimu dan anak-anakmu? Tidak. Percayalah, Sui In. Istriku adalah seorang bijaksana dan selama ini aku tidak pernah mempunyai istri lain atau selir. Ia pasti akan menerimamu, apalagi kalau aku berterus terang tentang masa lalu. Kedua orang anakku juga anak-anak yang berbakti dan baik. Aku tidak percaya. Aku tidak sudi dari keadaan menderita karena rindu dan kesepian, kini pindah ke dalam keadaan menderita karena dimusuhi keluargamu. Tiba-tiba terdengar suara seorang wanita, lemah lembut dan halus. Bok Chun Ki berkata benar, Enci. Kami sudah mendengar semuanya dan aku merasa iba kepadamu dan kepada anakmu. Kalau kalian berdua suka, datanglah dan tinggallah bersama kami. Kami menerima kalian dengan hati dan tangan terbuka, bahkan aku rela menjadi istri kedua karena sesungguhnya, engkau yang lebih dahulu menjadi istrinya. Chu Sui In dan Lily menengok, juga Bok Chun Ki. Kiranya yang bicara itu adalah Nyonya Bok, istri Panglima itu bersama kedua orang anaknya, Cihan dan Cihua. Karena merasa khawatir terhadap ayah mereka, kedua orang kakak beradik ini lalu memberitahu kepada ibu mereka dan istri Panglima ini pun khawatir sekali, maka ia mengajak kedua orang anaknya untuk menyusul cepat menggunakan kereta. Mereka turun dari kereta, memasuki hutan dan sempat mendengar dan melihat pertemuan yang mengharukan antara Bok Chun Ki dan bekas kekasihnya dan anak mereka. Nyonya Bok adalah seorang wanita yang berperasaan peka dan halus, dan ia merasa terharu sekali, iba terhadap Chu Sui In dan Lily. Melihat seorang wanita yang lembut dan halus gerak-geriknya, seorang wanita bangsawan sejati, Chu Sui In merasa canggung. Ia melangkah menghampiri, dan sejenak kedua orang wanita itu saling pandang. Nyonya, sesungguhnyakah kata-katamu tadi, atau hanya sekedar basa-basi dan karena engkau takut kepada suamimu saja? Tanya Sui In. Wanita itu tersenyum lembut dan dari seri wajah dan senyum itu saja Sui In maklum bahwa biarpun bertubuh lemah, wanita ini memiliki kepribadian yang kuat dan tidak mungkin ia takut terhadap suaminya. Demi Tuhan, aku bicara dari hati yang tulus, Enci. Pula, harap jangan menyebutku Nyonya. Aku adalah adikmu, madumu yang lebih muda dan marilah kita bersama hidup sebagai sebuah keluarga besar. Sui In merasa demikian terpukul dan terharu sehingga ia tidak mampu mengeluarkan kata-kata. Sementara itu, Cihua menghampiri Lily dan memegang tangan gadis itu. Ai, aku girang sekali mendapatkan seorang cici seperti engkau. Kau harus mengajarkan aku ilmu silatmu yang hebat itu, Enci Lily. Seperti ibunya, Lily juga merasa tertegun. Tak disangkanya sama sekali bahwa istri dan anak-anak ayah kandungnya bersikap seperti itu. Cihan juga tidak mau kalah, maju mendekat. Enci Lily, jangan lupa mengajarkan silat kepadaku pula. Kalau hanya Cihua yang kau ajari dan ia lebih menang dariku, tentu ia akan sewenang-wenang terhadap aku. Ih, Hanko, engkau ini hanya ikut-ikutan saja, adiknya menegur. Mau tidak mau Lily tersenyum, kagum dan juga bangga. Adik-adik tirinya ini mengagumkan. Terdengar suara tawa bergelak. Si Tian Choaong yang tertawa, lalu berkata dengan suara lantang. Seperti adegan wayang panggung saja. Hei, Bok Chun Ki, kalau sekali ini engkau tidak benar-benar membahagiakan anak dan cucuku, aku pasti akan datang untuk mematahkan batang lehermu dan seluruh keluargamu. Lo Qianwei adalah ayah mertua saya persilakan Lo Qianwei untuk tinggal sementara di rumah kami agar Lo Qianwei dapat menyaksikan sendiri apakah saya benar-benar hendak membahagiakan Sui In dan Lily ataukah sebaliknya. Kembali kakek itu tertawa. Dalam hatinya, dia merasa gembira sekali melihat putrinya agaknya akan mendapatkan kembali kebahagiaannya setelah selama 20 tahun lebih menyiksa diri dan tenggelam dalam duka dan dendam.
Juga cucunya akan mendapatkan seorang ayah kandung dan rumah tangga yang pantas. Sebagai putri seorang panglima, tentu saja Lily akan dihormati orang dan derajatnya naik. Tidak perlu aku tinggal di rumahmu. Akan tetapi sewaktu-waktu aku akan singgah untuk menengok keadaan anak dan cucuku. Lily teringat akan Sinwan dan ia melepaskan diri dari pelukan Cihua dan lari menghampiri pemuda yang berdiri agak menjauh itu. "Hei, Sinwan, kenapa engkau diam saja di sana?" teriaknya, dan setelah tiba di depan pemuda itu, Lily memegang kedua tangannya dengan sikap mesra. "Sinwan, aku sungguh berterima kasih kepadamu. Kalau tidak ada engkau yang membuka rahasia, entah bagaimana jadinya. Sinwan, agaknya kebahagiaan akan selalu menyertaiku kalau engkau berada di dekatku." Lily memang seorang gadis yang polos, maka ia tidak menyembunyikan perasaan hatinya dan semua orang dapat menduga dengan mudah bahwa gadis lincah dan lihai ini jatuh hati kepada pemuda Uighur itu. Sinwan juga merasakan keterus-terangan Lily yang membuat mukanya berubah merah. Akan tetapi dia tersenyum dan ketika dia hendak menarik kedua tangannya, Lily mempertahankannya sehingga bagi penglihatan orang-orang di situ, kedua orang muda ini saling berpegang tangan dengan mesra dan enggan melepaskan. "Lily, jangan berkata demikian. Engkau adalah sahabatku yang pernah menolongku, dan Bok Chiang Kun juga sahabatku yang kuhormati. Aku hanya ingin mencegah terjadinya malapetaka kalau anak dan ayah saling serang dan saling bunuh. Aku ikut bergembira bahwa urusan berakhir dengan baik seperti ini. Kuucapkan selamat kepada keluarga ini dan kepadamu, Lily." Bok Chun Ki merasa berbahagia sekali melihat betapa Sui In dan istrinya tampak saling menyukai, dan kini mereka berdua menghampirinya, dan Sui In tanpa berkata apa-apa sudah memeriksa pahanya yang terluka dan memberi obat. Obat dari Sui In amat manjur karena rasa nyeri berkurang banyak, dan dia sudah mampu bangkit berdiri. "Sebaiknya kalau bersama pulang dan bicara di rumah. Tidak baik bicara di tengah hutan seperti ini. Bagaimana pendapatmu, Sui In?" Sui In menatap wajah pria yang tak pernah dilupakannya itu. Wajahnya menjadi kemerahan dan sinar matanya lembut, malu-malu akan tetapi mulutnya tersenyum manis. "Aku hanya menurut saja," katanya sambil melirik ke arah Nyonya Bok. Memang sebaiknya begitu. Kalian semua pulanglah, aku masih ingin melihat-lihat kota raja sebelum pergi mempersiapkan pemilihan Bengcu di Taisan. Sewaktu-waktu akan singgah di rumah kalian. Nah, aku pergi dulu." Kakek itu membalikkan tubuhnya dan berkelebat lenyap ke dalam hutan. "Lily, kau ajaklah kedua ibumu dan adik-adikmu pulang," kata Bok Chun Ki. Enak saja menyebut kedua ibumu seolah-olah memang sejak dahulu Sui In menjadi istri dan anggota keluarganya. "Aku datang membawa kereta. Mari, Enci Sui In, kita naik kereta bersama. Juga kalian, Lily dan Cihua." "Tidak, ayah sedang terluka. Biar ayah yang naik kereta bersama ibu berdua," kata Lily. Gadis ini juga merasa tidak canggung menyebut ibu berdua. Sikapnya sungguh membuat semua orang merasa enak dan senang. "Aku dan kedua adik Cihan dan Cihua akan berjalan kaki saja, dan engkau juga, Sinwan. Engkau ikut dengan kami, bukan?" Sinwan meragu, akan tetapi Bok Chun Ki berkata, "Lily benar, Sinwan. Kita pulang dulu dan kita bicarakan tentang kepergian Lily dari istana, tentang semua keributan yang terjadi." "Baiklah, Paman. Aku juga ingin melaporkan beberapa peristiwa yang baru saja kualami bersama." Kemana ia?" Sinwan teringat akan Ouyang Kim dan dia pun melompat ke tempat persembunyian mereka tadi sebelum dia mencegah Lily membunuh ayah kandungnya. Akan tetapi, Akim yang tadi mengintai di balik pohon, tidak tampak lagi bayangannya. Gadis itu telah pergi tanpa pamit. 20 cinta kasih, cemburu, dan nafsu. Tanpa diketahui siapapun, ketika Lily dan Sinwan saling berpegang kedua tangan tadi, yang dilihat oleh orang lain seperti suatu kemesraan, ada dua orang yang merasa jantungnya seperti ditusuk. Orang pertama adalah Cihua. Gadis ini telah tertarik kepada Sinwan, mengaguminya dan ingin bergaul lebih akrab. Ketika melihat adegan itu, Cihua menggigit bibir dan menundukkan muka agar tidak tampak oleh orang lain. Orang kedua yang merasa tertusuk hatinya melihat adegan itu adalah Hakim. Gadis ini sudah berusia 20 tahun, dan biarpun ia belum banyak bergaul dengan pria, namun ia dapat mengetahui isi hatinya. Ia tahu bahwa sejak ia meniupkan pernapasan ke dalam dada Sinwan melalui mulut dengan mulut, ia telah jatuh cinta. Maka,
Hatinya merintih melihat kemesraan antara Sinwan dan Lily, lalu diam-diam ia pun pergi meninggalkan tempat itu. "Engkau mencari siapa, Sinwan?" tanya Lily. Cihua yang merasa cemburu, mendapat kesempatan untuk melampiaskan cemburunya. "Wanto aku yang kau cari tentulah Enci Akim yang cantik jelita itu, bukan?" Sinwan adalah seorang yang berwatak jujur dan tidak mempunyai prasangka, maka pertanyaan Cihua itu pun dianggapnya biasa saja karena memang dia meninggalkan rumah keluarga Bok bersama Akim yang sudah dia perkenalkan kepada kakak beradik itu. "Benar, tadi ia menanti di sini." "Siapa sih Hakim yang cantik jelita itu, Sinwan?" Pancingan Cihua berhasil dan Lily bertanya kepada Sinwan dengan sinar mata penuh selidik. Sinwan mengerutkan alisnya. Pandang mata Cihua dan Lily membuat dia merasa tidak enak. Kedua orang gadis itu memandang kepadanya seperti menuduhkan sesuatu yang tidak baik. "Sudahlah, ia sudah pergi tanpa pamit. Mari kita berangkat," katanya sambil membantu Chin Han yang memapah Bok Chun Ki keluar dari hutan itu, menuju ke kereta yang tadi ditumpangi Nyonya Bok dan kedua orang anaknya. Kusir dan 5 orang pengawal masih menanti di situ. Mereka merasa heran melihat majikan mereka dalam keadaan terpincang dan luka di paha yang sudah dibalut, akan tetapi mereka tidak berani bertanya. Bok Chun Ki bersama 2 orang wanita yang kini menjadi istrinya, duduk dalam kereta. Cihan lalu minta 4 ekor kuda dari para pengawal untuk dia, Cihua, Lily dan Sinwan. Mereka berempat menunggang kuda mengawal kereta, dan para pengawal yang kehilangan kuda itu terpaksa harus berjalan kaki pulang ke kota raja. Di sepanjang perjalanan itu, Bok Chun Ki yang duduk sekereta dengan kedua istrinya, menceritakan masa lalunya bersama Sui In kepada Nyonya Bok yang mendengarkan dengan penuh kesabaran. Mendengar betapa suaminya dahulu kekasih Sui In dan suaminya itu meninggalkan Sui In yang tidak diketahuinya dalam keadaan mengandung, membuat Sui In menderita selama 20 tahun lebih. Nyonya Bok lalu menegur suaminya. "Kalau dahulu aku tahu, tentu aku tidak mau menerima pinanganmu, kecuali kalau engkau juga menarik Enci Sui In menjadi istrimu. Akan tetapi, sudahlah, semua ini sudah takdir, tidak perlu disesalkan lagi asalkan di kemudian hari engkau dapat menebus kesalahan itu terhadap Enci Sui In." Demikian istri yang berbudi luhur ini menasihati suaminya. "Memang aku sudah merasa bersalah, hanya sesungguhnya aku sama sekali tidak pernah menduga bahwa Sui In telah mengandung ketika ku tinggalkan," kata sang suami. "Sudahlah," kata Sui In menghibur. "Benar seperti dikatakan adik tadi, semua sudah terjadi dan sudah takdir. Kalau saja tidak ada Lily, aku pun tentu akan merasa malu untuk mengganggu ketentraman rumah tangga kalian." "Ai, Enci Sui In harap jangan berkata demikian. Demi Tuhan, kami sama sekali tidak merasa terganggu, bahkan merasa berbahagia sekali," kata Nyonya Bok. Sui In memandang tajam penuh selidik, sukar untuk percaya ada seorang wanita yang sebaik ini. "Engkau mendapatkan seorang madu yang tidak disangka-sangka, bagaimana engkau dapat merasa berbahagia sekali?" Nyonya Bok tersenyum dan melirik suaminya. "Banyak keuntungan yang membuat aku merasa berbahagia. Pertama, suamiku tidak lagi terancam musuh yang amat berbahaya, bahkan mengubah musuh itu menjadi orang terdekat. Kedua, suamiku akan selalu merasa berdosa dan tertekan batinnya, akan tetapi kini dia mendapat kesempatan untuk menebus dosa, bukankah itu melegakan hati sekali? Ketiga, aku sendiri akan merasa kecewa sekali kalau melihat suamiku menghancurkan kehidupan seorang wanita, dan kalau dia tidak mau menerima Enci dan Lily, kiranya aku tidak mungkin mau mendekatinya lagi. Keempat, dengan adanya Enci dan Lily yang demikian lihai, tentu berkurang bahaya ancaman orang-orang jahat yang selalu memusuhi suami kita. Dan kelima." Cukup, Sui In tersenyum dan memegang tangan madunya. "Sungguh beruntung sekali aku dapat bertemu dan bersaudara dengan orang sepertimu." Setelah mereka semua tiba di rumah, disambut dengan heran oleh para pengawal dan pelayan, mereka segera berkumpul di ruangan dalam, mengelilingi meja besar dengan sikap gembira dan suasana berbahagia. Sinwan yang tadinya dengan sopan hendak mengundurkan diri ke kamarnya karena merasa tidak berhak hadir dalam pertemuan kekeluargaan yang berbahagia itu terpaksa hadir juga karena ditahan oleh Bok Chun Ki. "Sinwan, pertemuan ini terutama sekali hendak membicarakan peristiwa yang ada hubungannya dengan tugas kita." "Pula, bukankah engkau hendak menceritakan pengalamanmu yang penting?" Demikian Bok Chun Ki menahannya. "Benar kata ayah, Sinwan. Pula, kalau engkau tidak hadir, rasanya kurang lengkap,"
kata Lili dan kembali Cihua menundukkan mukanya yang berubah kemerahan. Demikianlah, mereka duduk mengelilingi meja, Bok Chun Ki di kepala meja, diapit oleh kedua istrinya di kanan kiri. Lili duduk di sebelah kiri ibu tirinya, didampingi Cihua, dan Cihan duduk bersebelahan dengan Sinwan. Nah, sekarang engkau ceritakan lebih dahulu tentang pengalamanmu di Istana Pangeran Mahkota, Lili. Kami hanya mendengar bahwa engkau melarikan diri dari sana dan menjadi orang buruan. Nanti aku akan menghubungi Jenderal Shutea untuk membebaskanmu dari buruan. Setelah aku mendengar ceritamu, kata Bok Chiang Kun kepada puterinya yang baru saja tadi hampir membunuhnya. Aku pun ingin sekali mendengar bagaimana engkau tiba-tiba saja dapat berada di Istana Pangeran, kemudian bahkan menjadi buronan. Aku belum mendengar sejelasnya, kata pula Chu Suiin kepada puterinya. Lili tersenyum. Senang bahwa ia menjadi pusat perhatian, dan merasa lucu bahwa kalau baru tadi ia masih menjadi musuh Bok Chun Ki dan menjadi sumoy Chu Suiin, kini ia menghadapi mereka sebagai ayah dan ibu kandung. Seperti dalam mimpi saja. Ia lalu menceritakan dengan terus terang akan semua pengalamannya sejak meninggalkan Bukit Ular sampai ia yang mencari Bok Chun Ki ke kota raja, dalam perjalanan bertemu dengan Yao Lutea yang dikenalnya sebagai Yao Kongcu. Kemudian, betapa atas bantuan Yao Kongcu ia diterima menjadi pengawal pribadi Pangeran Mahkota, sedangkan Yao Kongcu menjadi penasihat dan guru sastra Pangeran kecil Chu Hong, putra Pangeran Mahkota Chu Huisan. Ketika Sinwan menghadap Pangeran Mahkota, masih belum terjadi sesuatu sehingga aku masih menganggap Pangeran Mahkota itu baik dan aku setia kepadanya. Tidak tahunya, setelah Sinwan pergi, Pangeran laknat itu memanggilku ke kamarnya dan dia hendak berbuat kurang ajar. Kalau aku tidak ingat dia itu putra kaisar, pangeran yang menjadi putra mahkota, tentu sudah kucekik mampus dia. Aku marah dan meninggalkannya tanpa menyerangnya. Tidak tahunya pangeran gila itu berteriak memanggil pasukan pengawal sehingga aku menjadi buronan. Untung di depan istana aku bertemu dengan Suci dengan ibu dan Kongkong, kakek, sehingga dapat lolos dari kepungan pasukan keamanan. Ia lalu menceritakan betapa ia, ibunya dan kakeknya yang sedang melarikan diri, ditolong oleh Yao Kongcu atau Yao Xiucai, bersembunyi dan berhasil keluar dari kota raja dengan menyamar, sampai terjadi peristiwa tadi di dalam hutan. Semua orang kagum mendengar pengalaman yang hebat dari Lili itu. Wah, Enci Lili sungguh seorang pemberani, puji Cihan kagum. Betapa dia tidak akan kagum mendengar seorang gadis muda seperti kakak tirinya ini sempat membuat geger istana Pangeran Mahkota dengan perbuatannya yang gagah berani menentang seorang Pangeran Mahkota calon kaisar. Sungguh membuat dia sebagai adiknya merasa bangga. Bok Chun Ki mengerutkan alisnya. Aku sudah mendengar akan watak yang kurang baik dari putra mahkota. Akan tetapi dia memiliki kekuasaan besar sekali. Kalau dia mendengar bahwa engkau adalah anakku, mungkin dia akan mempergunakan kekuasaannya untuk menuntut agar engkau kuserahkan kepadanya. Kalau begitu, dia kubunuh saja pangeran keparat itu, ayah. Lili berseru. Lili, ingat bahwa kita sekarang bukan lagi menjadi penghuni Bukit Ular yang bebas liar dan boleh berbuat sesuka hati kita. Ingat bahwa engkau adalah putri ayahmu yang menjabat pangkat panglima. Serahkan saja urusan ini kepada ayahmu, tentu dia akan mengetahui apa yang terbaik untukmu, kata Suiin. Kalau orang yang sudah lama mengenalnya mendengar ucapan ini, tentu akan merasa heran bukan main. Dalam sekejap mata saja wanita yang tadinya terkenal liar dan ganas ini tiba-tiba berubah menjadi seorang ibu yang baik, yang taat dan patuh kepada suami. Ibumu benar, kata Bok Chun Ki, wajahnya berseri ketika dia memandang kepada Suiin. Akan tetapi jangan khawatir. Selain Pangeran Mahkota, yang dapat mengatasi pangeran itu adalah atasanku, yaitu Jenderal Shutea. Jenderal Shu tentu akan mampu membebaskanmu dari pengejaran dan dia yang berani menegur pangeran mata keranjang dan lemah itu. Sekarang harap engkau suka menceritakan pengalamanmu yang penting itu, Sinwan. Sinwan lalu bercerita tentang pertemuannya dengan Yao Xiucai di jalan, dan dia melihat sastrawan itu memasuki lorong tergesa-gesa, maka dia cepat membayangi dan melihat sastrawan itu hilang di lorong itu. Lalu dia menceritakan betapa dia terjebak oleh si kedok hitam yang pernah dijumpainya di rumah peristirahatan Pangeran Mahkota. Saya tentu telah tewas oleh si kedok hitam yang licik dan lihai paman, kalau saja tidak tertolong oleh Hakim.
Dia lalu menceritakan tentang pertolongan gadis perkasa itu sehingga dia dapat lolos, akan tetapi tidak berhasil menemukan si kedok hitam. Setelah dia selesai bercerita, Lily cepat bertanya, apakah hakim itu gadis yang kata adik Cihua cantik jelita dan yang kau cari di hutan itu, Sinwan? Kalau benar, siapa sih ia yang begitu lihai? Pertanyaan yang begitu jujur dan kembali membayangkan kecemburuan. Sinwan mengerutkan alisnya dan menjawab, memang benar, panggilannya Akim, dan namanya yang sebenarnya adalah Ouyang Kim. Ouyang. Chu Sui-in berseru. Ada hubungannya dengan Tung Hai Leong Ouyang Chin? Sinwan mengangguk. Memang ia putri Tung Hai Leong Ouyang Chin. Akan tetapi melihat sepak terjangnya, ia tidak dapat dimasukkan golongan sesat. Lily, aku sungguh curiga melihat Yao Xiu Cai itu. Menurut ceritamu tadi, selain dia ahli sastra, juga dia pandai silat. Lily mengacungkan jempol kanannya. Dia lihai bukan main. Ilmu silatnya tinggi, mungkin tidak kalah olehmu, Sinwan. Tentu saja ini hanya bual kosong, mungkin hanya untuk membalas kisah Sinwan tentang Akim, karena sebetulnya, Lily belum pernah menguji ilmu kepandaian Yao Xiu Cai. Ia memang dapat menduga bahwa sastrawan itu lihai ketika Yao Xiu Cai menghukum mati 2 orang anak buahnya dengan sekali pancung dan pedangnya tidak bernoda darah sedikit pun. Mendengar ini, Sinwan mengerutkan alisnya, kalau begitu, sungguh mencurigakan. Tahukah engkau akan asal-usulnya, Lily? Lily menggeleng kepala, kami bertemu, berkenalan akan tetapi tidak pernah aku bertanya tentang riwayatnya, akan tetapi aku yakin bahwa dia bukan golongan sesat. Kembali ucapan khusus ditujukan untuk membalas pujian Sinwan tentang Akim tadi. Bok Chun Ki juga mengerutkan alisnya. Memang mencurigakan. Asal-usulnya tidak jelas, pandai silat akan tetapi tahu-tahu menjadi guru sastra putra Pangeran Mahkota. Dan setelah itu, Sinwan melihat si kedok hitam di rumah peristirahatan Pangeran Mahkota, kemudian melihat Yao Kongcu di lorong itu yang kemudian mempertemukan Sinwan dengan si kedok hitam lagi. Apakah ada hubungan antara dia dan si kedok hitam? Lily, apakah engkau pernah melihat Yao Xiu Cai itu mengadakan hubungan dengan orang berkedok hitam? Lily mengerutkan alisnya, mulutnya cemberut dan menggeleng kepala. Ayah, kalau perlu, dapat kutemui dia dan dapat kutanyakan dia apakah mempunyai hubungan dengan si kedok hitam. Jangan, Lily. Hal itu akan berbahaya sekali bagimu. Bahaya datangnya bukan saja dari si kedok hitam, akan tetapi terutama sekali dari Pangeran Mahkota sendiri. Dia merupakan putra mahkota yang besar kekuasaannya, sehingga menyelidiki keadaannya saja sudah dapat dianggap sebagai pemberontak. Aku akan berunding dengan Jenderal Shu Ta bagaimana untuk menghadapi pangeran itu. Setidaknya hanya Jenderal Shu yang akan mampu membebaskan daripada pengejaran pasukan keamanan. Paman Bob, bagaimanapun juga, rumah di lorong itu amat mencurigakan dan aku yakin bahwa rumah itu pasti menjadi sarang dari jaringan mata-mata yang beraksi di kota raja. Karena itu, bagaimana pendapat Paman kalau saya memimpin pasukan untuk melakukan penggeledahan? Itu baik sekali, Sinwan. Kalau aku tidak terluka, tentu akan kupimpin sendiri. Nah, sekarang juga akan kusuruh kepala pengawal mempersiapkan pasukan. Panglima itu memanggil kepala pengawal dan segera memerintahkan untuk menyiapkan 2 losin prajurit untuk dipimpin Sinwan melakukan penggeledahan dan pembersihan. Setelah Sinwan pergi melaksanakan tugas itu, keluarga itu masih berkumpul dan bercakap-cakap saling menceritakan riwayat dan pengalaman masing-masing, dan sebuah pesta keluarga yang meriah diadakan untuk menyambut masuknya anggota keluarga baru itu. Chu Sui-in merasa berbahagia sekali karena sekarang ia dapat membuktikan sendiri betapa besar cinta kasih Bok Chun Ki kepada dirinya, dan terutama sekali sikap yang amat baik dari madunya dan anak-anak tirinya. Lily juga merasa berbahagia sekali. Nyonya Bok memang seorang wanita bijaksana. Tanpa segan dan dengan rela hati ia mengumumkan kepada semua pelayan di dalam keluarganya bahwa nyonya yang baru itu adalah Toa Hujin, nyonya pertama, sedangkan ia sendiri adalah nyonya kedua. Hal ini ia lakukan dengan penuh kesadaran bahwa memang Sui-in lebih dahulu menjadi istri suaminya, dan Lily adalah anak sulung. Biarpun merasa heran karena belum pernah mendengar majikan mereka menikah dengan nyonya baru yang telah mempunyai seorang anak yang sudah dewasa itu, para pelayan tidak ada yang berani bertanya atau membicarakan, dan menerima Sui-in dan Lily sebagai Toa Hujin dan Nona Lily.
Sementara itu, Xinwan memimpin 2 losin prajurit, memasuki lorong dan menyerbu rumah besar di mana dia terjebak siang tadi. Para prajurit membawa obor dan rumah itu dikepung lalu diserbu. Mereka bersikap hati-hati sekali dan menaati semua petunjuk Xinwan yang tidak ingin melihat pasukan itu menjadi korban perangkap yang dipasang di rumah itu. Namun segera mereka mendapatkan rumah itu kosong, tanpa seorang pun penghuni. Tidak ditemui tanda-tanda tentang adanya jaringan mata-mata di situ, hanya terdapat perabot rumah biasa. Bahkan semua alat perangkap juga tidak bekerja karena sudah dirusak. Agaknya, penghuni rumah itu sudah lebih dahulu menghilangkan semua jejak kemudian melarikan diri meninggalkan sarang itu. Bok Chun Ki sendiri, setelah dapat berjalan dan luka di pahanya hampir sembuh, mengunjungi Jenderal Shutea yang mendengarkan dengan penuh perhatian semua laporannya. Jenderal itu menghela napas panjang dan berkata, "Sebelum engkau melaporkan, kami sendiri sudah menyuruh seorang penyelidik untuk menyelidiki Yao Xiu Chai yang tiba-tiba saja muncul dan bergaul dengan akrab sekali mendekati Pangeran Mahkota, bahkan lalu diangkat menjadi guru sastra bagi pangeran kecil Chu Hong." Ternyata pangeran bertemu dengan sastrawan itu di sebuah rumah pelesir, ketika pangeran itu menggoda seorang wanita dan suaminya marah-marah. Hampir saja Pangeran Mahkota celaka, akan tetapi muncul Yao Xiu Chai yang menolongnya. Semenjak itulah, pangeran lalu mengajak Yao Xiu Chai ke istananya dan mengangkatnya menjadi guru sastra putranya. Agaknya tidak ada yang mencurigakan pada diri Yao Xiu Chai, apalagi Pangeran Mahkota demikian percaya kepadanya. Bok Chun Ki yang menjadi orang kepercayaan Jenderal Shutea itu, terus terang menceritakan tentang Lili, putrinya yang baru saja dia temukan. Bu Li secara kebetulan bertemu dan berkenalan dengan Yao Xiu Chai, dan sastrawan itulah yang mengusulkan kepada Pangeran Mahkota agar putriku diberi berkedudukan sebagai pengawal pribadi. Semua berjalan dengan baik, akan tetapi pada suatu waktu, putriku hendak dipaksa menjadi selir pangeran. Ia tidak mau dan melarikan diri dari istana, dan sejak itulah ia dijadikan orang buruan, dikejar-kejar seperti penjahat. Saya mohon bantuan Goan Sui, Jenderal, agar pengejaran terhadap putri saya itu dihentikan karena Bu Li sama sekali tidak bersalah. Jenderal Shutea menggeleng-geleng kepalanya. Sungguh mengecewakan sekali kalau diingat bahwa Pangeran Mahkota adalah calon kaisar yang baru kalau tiba saatnya nanti. Bagaimana mungkin pemerintahan dipimpin oleh seorang yang kini hanya mengutamakan kesenangan dan pemuasan nafsu-nafsunya belaka? Bermain perempuan, tidak segan mengganggu anak istri orang, pelesir di rumah-rumah pelesir, bermabuk-mabukan, bahkan terakhir ini para penyelidik kami melaporkan bahwa beliau mulai menghisap candu. Baiklah, akan kubujuk sang pangeran agar menghentikan pengejaran terhadap putrimu, akan tetapi berhati-hatilah, Chiang Kun, jangan sampai menyinggungnya secara langsung karena kalau sampai terjadi dia menuntut seseorang dengan bukti, aku sendiri pun tidak akan mampu mencegahnya. Kita amati saja keadaannya dari jauh dengan waspada, terutama sekali kita awasi gerak-gerik Yao Xiu Chai. Walaupun belum ada bukti bahwa dia mempunyai hubungan dengan jaringan mata-mata, namun kita harus waspada. Demikianlah, dengan bantuan Jenderal Shutea, Pangeran Chu Huisan membebaskan Lili dan tidak lagi ada pengejaran terhadap gadis itu. Dan karena semenjak itu, tidak tampak Yao Xiu Chai mengadakan aksi apapun yang mencurigakan, melainkan dengan tekun dia mendidik pangeran kecil Chu Hong, maka Bok Chun Ki juga tidak mempunyai alasan untuk mencurigainya, apalagi menindaknya. Wamoy, mengapa selama ini engkau bermuram durja saja seperti orang yang berduka dan kecewa? Xiao Moi, adik kecil, bukankah kehadiran ibu tiri dan kakak tiri di rumah ini menambah kecerahan kehidupan keluarga kita? Lihat, setelah ibu tiri berkumpul dengannya, ayah selalu tampak riang gembira dan wajahnya selalu cerah, seolah dia menjadi muda kembali. Juga ibu selalu tampak gembira, dan pergaulannya akrab sekali dengan ibu tiri kita. Bahkan selama 1 bulan ini, kita sendiri seringkali menerima petunjuk dalam ilmu silat darinya dan dapat berlatih silat di bawah bimbingan Enci Lili. Kenapa engkau kelihatan bersedih, adikku manis? Cihan membujuk dan bertanya kepada adiknya ketika pada sore hari itu mereka berdua selesai berlatih silat di Taman Bunga. Sekali itu, Lili tidak berada bersama mereka. Setelah tadi memberi petunjuk, Lili meninggalkan kedua orang adik tirinya itu sehingga terbuka kesempatan bagi Cihan untuk menanyai adiknya. Mendengar ucapan kakaknya itu, Cihua menundukkan mukanya dan diam saja.
Akan tetapi, kakaknya melihat betapa beberapa titik air mata berjatuhan ke atas kedua pipi adiknya. Dia terkejut. Tak disangkanya keadaan hati adiknya sudah separah itu, kesedihannya agaknya bersungguh-sungguh. Cihan duduk di atas bangku dekat adiknya, memegang tangan Cihua. Adikku yang baik, selama ini tidak ada rahasia di antara kita, katakanlah, apa yang menyusahkan hatimu, adikku? Aku pasti akan membantumu. Katakanlah kepadaku. Koko. Akhirnya Cihua berkata lirih dan menghela napas panjang, lalu menggunakan punggung tangannya untuk menghapus air mata yang membasahi pipinya. Han Koko, hanya kepadamulah aku tidak akan merahasiakan sesuatu. Engkau tentu tahu bagaimana perasaan hatiku terhadap Wanto Ako. Gadis itu menundukkan mukanya dan kedua pipinya kemerahan. Cihan terbelalak. Hampir ia lupa bahwa adiknya ini sekarang bukan anak kecil lagi. Adiknya ini sudah merupakan seorang gadis dewasa, berusia 18 tahun lebih. Tadinya, dia mengira bahwa adiknya, seperti juga dia sendiri, hanya merasa kagum kepada Sinwan yang lihai dan yang berjasa besar mempersatukan kembali keluarga ayah mereka. Baru sekarang matanya seperti dibuka sehingga dia dapat melihat bahwa perasaan adiknya terhadap Sinwan lebih jauh lagi, perasaan seorang gadis dewasa terhadap seorang pria yang dikaguminya. Wamoy, kau cinta kepada Wanto Ako? Wajah itu semakin merah dan semakin menunduk, akan tetapi Cihua masih mengangguk. Cihan memegang kedua tangan adiknya dan tersenyum lebar. Ai, adikku yang manis. Kalau engkau cinta kepadanya, kenapa engkau bersedih? Aku yang akan mendekati Wanto Ako dan menceritakan tentang cintamu. Jangan, Koko. Kini Cihua mengangkat muka seperti orang terkejut. Berjanjilah, jangan kau ceritakan kepadanya atau kepada siapapun juga. Berjanjilah. Cihan menggerakkan pundaknya. Baiklah, baiklah. Akan tetapi katakan, kenapa cintamu itu membuat engkau bersedih? Sampai beberapa saat lamanya Cihua hanya menundukkan mukanya, seolah jawaban pertanyaan itu amat sukar keluar dari mulutnya. Beberapa kali kakaknya mendesak dan akhirnya ia menjawab. Koko, lupakah engkau akan sikap Encilili terhadap Wanto Ako? Encilili. Cihan mengerutkan alisnya dan dia pun teringat. Tentu saja dia ingat akan sikap itu dan sekarang mengertilah dia mengapa adiknya ini bersedih. Mereka saling mencintai. Ah, Koko. Dan tak dapat ditahannya lagi Cihua menangis lirih. Cihan, pemuda berusia 20 tahun yang juga belum berpengalaman dalam urusan cinta, hanya duduk diam dengan alis berkerut, merasa kasihan kepada adiknya akan tetapi tidak tahu harus berkata atau berbuat apa. Cemburu. Itulah yang menggoda hati Cihua. Sudah menjadi pendapat umum bahwa cemburu merupakan hal yang wajar bagi orang yang sedang jatuh cinta. Bahkan ada yang begitu yakin berpendapat bahwa cemburu adalah kembangnya cinta, bahwa cemburu merupakan pertanda adanya cinta. Kalau pendapat ini dibenarkan, berarti bahwa di dalam cinta terkandung cemburu, atau cemburu sama dengan cinta. Kalau kita mau membuka mata melihat kenyataan, akan nampaklah bahwa apa yang dinamakan cinta itu, kalau disamakan dengan cemburu, maka cinta itu bukanlah cinta. Cemburu timbul karena nafsu karena cemburu mendatangkan kemarahan, kebencian, kekecewaan yang berakhir dengan penderitaan. Bukanlah cinta kalau mendatangkan kesengsaraan atau penderitaan. Hanya ulah nafsu yang menyeret kita ke dalam jurang penderitaan. Cemburu pasti timbul kalau terdapat ikatan. Apakah ikatan itu membelenggu kita kepada benda, kepercayaan, kepada cita-cita, gagasan, ataukah kepada seseorang? Ikatan membuat kita merasa berarti, membuat kita merasa memiliki. Kita tidak ingin kehilangan yang kita miliki itu, yang telah mengikat kuat dalam hati kita. Kalau kita merasa mencinta seseorang kita terikat kepada orang itu dan kita tidak ingin kehilangan. Kita akan merasa sedih, merasa khawatir kalau orang yang kita miliki itu direnggut lepas dari diri kita, membuat kita tidak berarti karena tidak memiliki apa-apa lagi. Kekhawatiran inilah yang menimbulkan cemburu. Khawatir akan kehilangan orang yang membuat dirinya berarti. Yang beginikah yang dianggap sama dengan cinta? Kalau cinta itu bersifat memiliki, menguasai, ikatan lalu mendatangkan kekhawatiran kalau kehilangan, maka cinta seperti itu bukan lain adalah cinta nafsu belaka. Kalau cinta nafsu, tentu saja tiada bedanya dengan buah nafsu lainnya seperti ketakutan, kemarahan, kebencian, keinginan untuk senang sendiri, termasuk pula cemburu.
Kalau cinta kasih, bukan nafsu, bagaikan cahaya terang, maka cemburu adalah kegelapan. Kalau ada cahaya terang, maka tidak ada kegelapan. Kalau ada cinta kasih, tidak ada cemburu. Kalau ada cemburu, jelas nafsu yang memegang peran, walaupun nafsu itu diberi pakaian indah yang disebut cinta. Huamoy, sikap mereka yang akrab belum menjadi bukti bahwa mereka saling mencinta. Enci Lili memang memiliki watak terbuka dan ramah terhadap siapa saja. Aku belum yakin. Siapa tahu Antuako diam-diam juga membalas cintamu. Mendengar ini, seolah timbul harapan baru dalam hati Chihua dan ia pun menyusut air matanya. Mudah-mudahan begitu, Koko. Akan tetapi ku minta kepadamu jangan beritahukan siapapun, terutama jangan sampai Enci Lili mengetahui bahwa aku. Cihan mengangguk-angguk. Aku tahu, adikku, dan jangan khawatir. Akan tetapi tentu saja diam-diam Cihan merasa prihatin melihat keadaan adiknya dan sebagai kakak yang menyayangnya, tentu saja dia ingin membela adiknya. Beberapa hari kemudian, pada suatu malam terang bulan yang cerah, ketika dia melihat Chihua seorang diri berada di taman bunga, dia cepat menemui Sinwan. "Wan Tuako, aku sungguh mengharapkan bantuanmu." Begitu bertemu dengan pemuda itu di dalam kamarnya, Cihan berkata dengan sikap serius. Tentu saja setiap saat aku siap untuk membantumu, Hante, adik Han. Apakah yang dapat kulakukan untuk membantumu? Dengan sikapnya yang tenang Sinwan bertanya dan mempersilakan pemuda itu duduk. Bukan aku yang membutuhkan bantuanmu, Toako, melainkan Chihua. Apakah yang terjadi dengannya? Selama beberapa hari ini, adikku itu selalu bersedih. Aku sudah berusaha untuk menghiburnya, namun tetap sia-sia. Ia tenggelam ke dalam kesedihan dan aku khawatir, kalau berlarut-larut, ia dapat jatuh sakit. Pantas saja wajah Huamoy selalu tidak gembira. Kenapa ia bersedih, Hante? Apakah yang terjadi? Aku sudah berkali-kali membujuk dan bertanya, akan tetapi ia hanya menggeleng kepala dan sekali pernah ia berkata lirih bahwa Wan Tuako membencinya. Sepasang mata Sinwan terbelalak dan mulutnya tersenyum tak percaya dan heran. Aku membenci Huamoy. Aku juga merasa heran mendengarnya, Wan Tuako. Mungkin ia merasa bahwa Tuako kurang memperhatikannya. Chihua memang kadang masih seperti anak kecil. Tolonglah, Tuako, hiburlah ia dan katakan bahwa Tuako sayang kepadanya. Ia sekarang, seperti sudah beberapa malam ini, duduk termenung seorang diri di taman, tenggelam dalam kesedihannya. Maukah Tuako menolongnya? Sinwan tersenyum dan mengangguk. Tentu saja, Hante. Aku akan segera menemuinya dan menghiburnya. Dengan hati girang Cihan mengucapkan terima kasih lalu dia kembali ke dalam kamarnya sendiri. Dia telah melaksanakan tugasnya sebagai seorang kakak, dan dia hanya dapat mengharapkan agar adiknya tidak hanya bertepuk tangan sebelah dalam cintanya. Dia sendiri setuju sepenuhnya kalau Chihua dapat berjodoh dengan Sinwan yang dikagumi. Dengan hati merasa heran dan penasaran mengapa Chihua menganggap dia membencinya, Sinwan memasuki taman bunga keluarga itu. Malam itu bulan purnama dan cahayanya yang lembut mendatangkan suasana yang romantis. Pergaulannya dengan keluarga itu sudah sedemikian akrabnya sehingga dia tidak merasa canggung untuk menemui Chihua pada malam hari itu di taman bunga. Dia merasa bahwa Chihua seperti adiknya sendiri. Hanya terhadap Lili sajalah dia merasa canggung dan tidak enak karena gadis itu bersikap jatuh cinta kepadanya. Taman bunga keluarga Bob itu indah karena terawat, apalagi karena Chihua memang suka sekali memperhatikan keadaan taman bunga itu, sering memberi petunjuk kepada tukang kebun bagaimana sebaiknya mengatur taman itu. Malam itu indah dan sunyi di situ, dan udara sejuk dan segar oleh keharuman bunga-bunga yang beraneka warna. Sinwan menghampiri Chihua yang sedang duduk melamun seorang diri di atas bangku panjang dekat kolam ikan. Banyak ikan emas di kolam itu dan Sinwan melihat gadis itu duduk seorang diri memandang bulan yang berada di dalam air kolam. Gadis itu seolah berada di dunia lain dalam lamunannya sehingga tidak tahu bahwa Sinwan telah menghampiri dan berdiri di belakangnya. Sinwan maju melangkah lagi dan memandang wajah itu dari belakang kanan. Dari samping, wajah gadis itu tampak cantik jelita, apalagi tertimpa cahaya bulan keemasan, membuat wajah itu seperti bercahaya pula. Huamoy. Sinwan memanggil lirih agar tidak mengejutkan gadis itu. Chihua terkejut mendengar panggilan ini.
Bagaikan baru sadar dari mimpi, ia bangkit berdiri dan membalikkan tubuhnya. Ternyata Sin Wan telah berdiri di situ, kini mereka berdiri berhadapan. "Ah, Wan tuaku," kata Cihua lirih pula dan mukanya berubah kemerahan. Mereka saling pandang. Sin Wan tersenyum lalu melangkah maju, mendekatinya. "Huamoy, kenapa malam-malam begini engkau berada di taman seorang diri?" Cihua sudah dapat menguasai dirinya dan ia menjawab, "Aku sedang mencari hawa sejuk dan menikmati keindahan bulan purnama di taman ini, tuaku." Sin Wan memperhatikan dan melihat bahwa memang ada perubahan pada diri Cihua. Biasanya, Cihua adalah seorang gadis yang lincah jenaka, akan tetapi kini sikapnya pendiam dan bahkan lebih banyak menundukkan muka. Bersambung ke jilid 11. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.